Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ayu Damai Prabakartika, nomor absen 19 dari kelas 11 MIPA 4. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya yang begitu besar bagi kita. Tidak lupa juga sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini kasus positif corona terus meningkat. Sebagaimana yang dapat kita lihat melalui berbagai sumber seperti berita di media televisi, di internet, dan masih banyak lagi. Walaupun tingkat kesembuhan juga meningkat, tetapi bersamaan dengan itu banyak juga orang yang dinyatakan positif terjangkit virus tersebut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan hal tersebut. Apalagi jika jarak berpergian dekat, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang tidak menjaga jarak satu sama lain dengan alasan kita ini kerabat dekat. Padahal, virus corona tidak mengenal umur, golongan, ataupun kasta untuk menjangkiti manusia. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Mungkin dapat melalui sosialisasi dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahayanya virus corona, maka akan menurun pula kasus positif corona. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah analisis berdasarkan struktur. Bagian pertama adalah tesis. Tesis terdiri atas pembuka dan pengantar. Pada bagian pembuka berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Sedangkan pada bagian pengantar terdiri dari paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. Pada teks ceramah tersebut, bagian tesis berada pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya yang begitu besar bagi kita. Tidak lupa juga sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini kasus positif corona terus meningkat. Sebagaimana yang dapat kita lihat melalui berbagai sumber seperti berita di media televisi, di internet, dan masih banyak lagi. Walaupun tingkat kesembuhan juga meningkat, tetapi bersamaan dengan itu juga banyak orang yang dinyatakan positif terjangkit virus tersebut. Selanjutnya adalah bagian rangkaian argumen. Bagian ini berisi pendapat dan fakta dari penulis. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan hal tersebut. Apalagi jika jarak berpergian masih dekat, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Tidak sedikit juga masyarakat yang tidak menjaga jarak satu sama lain dengan alasan kita ini kerabat dekat. Padahal virus corona tidak mengenal umur, golongan, ataupun kasta untuk menjangkiti manusia. Bagian terakhir adalah penegasan ulang. Bagian ini berisi simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Mungkin dapat melalui sosialisasi dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan bahayanya virus corona, maka akan menurun pula kasus positif corona. Sekian yang saya dapat sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah analisis berdasarkan unsur kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama contohnya adalah kita dan saya. Pada teks
tersebut ada beberapa kalimat yang memuat kata ganti orang pertama seperti segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya yang begitu besar bagi kita, sebagaimana yang dapat kita lihat melalui berbagai sumber, dan sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua adalah kata ganti orang kedua. Pada teks terdapat pada kalimat hadirin yang berbahagia. Kata ganti orang kedua adalah hadirin. Yang ketiga adalah kata sambung sebab akibat, yaitu kata karena. Pada teks terdapat pada kalimat oleh karena itu kesadaran masyarakat harus ditingkatkan, dan hal tersebut dikarenakan. Selanjutnya adalah kata sambung temporal. Contoh pada teks adalah kata tetapi. Selanjutnya adalah kata-kata teknis. Pada teks, kata teknisnya adalah positif virus corona. Selanjutnya adalah kata kerja mental. Pada teks, kata kerja mental terdapat pada kalimat kesadaran masyarakat untuk melakukan aturan-aturan yang telah ditentukan. Kata kerja mentalnya yaitu kesadaran. Selanjutnya adalah kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif adalah kata-kata yang mengajak. Contohnya harus. Pada teks terdapat pada kalimat kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.